Frida, emang kamu tahu, maksud aku, kamu tahu nggak anggotanya Kevin Jeremy itu siapa aja? Ini aku lagi nyari. Semangat. Oh, Kevin Jeremy itu ada Esther Natasha Panjaitan, Diana Wika Ningtyas. Oke, berarti udah lengkap ya teman-teman semuanya. Baik, kalau sudah lengkap, di sini saya mau memulai dengan berdoa dulu lebih baik. Saya minta tolong kepada Brigda Jessica untuk memimpin doa kita. Silakan. Selamat malam Pak Yosef dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, saya akan memimpin doa secara Katolik. Yang lainnya mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih Engkau telah menghadirkan kami semua di Google Meeting pada malam hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada PKM. Kiranya Engkau lancarkanlah kegiatan kami, berkatilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Brigda Jessica. Di sini saya akan membacakan peraturannya terlebih dahulu. Sama-sama. Peraturan pertama, peserta harus diwajibkan untuk on cam. Lalu mikrofon bisa di-mute. Jika ada pertanyaan, mikrofon baru di-unmute. Lalu yang ketiga, sebelum diskusi dimulai, perwakilan kelompok harap mempersiapkan bab 1 yang akan dipresentasikan. Lalu untuk presentasi per kelompok, durasinya 3-5 menit. Sebelum masuk ke dalam presentasi, Edo bisa minta tolong untuk share screen PowerPoint. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Edo. Di aku belum. Sekarang udah belum? Sudah. Oke, udah ya. Sip. Bisa dilihat? Oke. Jadi, ya, terima kasih, Dok. Workshop 2 PKM 2020 hari ini bisa dilanjut. Iya, lanjut. Dimulai dari PKMT. Diskusi hari ini adalah diskusi dengan dosen pembimbing. Lalu selanjutnya sistematika penulisan proposal. Yang pertama, proposal PKMT itu, mohon maaf ada kesalahan ketik, ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, dan ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I kecil, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan bawah.
Sedangkan halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan halaman lampiran diberi halaman dengan angka Arab, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya, yang diletakkan pada sudut kanan atas. Lanjut, Dok. Oke. Video lanjut, Dok. Dok. Oke, Tolong udah. lanjut. Sip, udah. Untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka, isinya merupakan uraian secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas mitra yang akan diselesaikan, termasuk solusi yang ditawarkan. Jika solusinya sudah pernah dipublikasikan pihak lain, agar diungkapkan juga. Lalu, yang diutamakan dari PKMT ini adalah ketepatan solusi iptek yang akan diberikan kepada mitra. Solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil, dan juga berupa karya tiruan dari pihak lain. Edo. Lanjut, Dok. Slide selanjutnya. Ini ya. Frit. Oke, selanjutnya adalah ya. Selanjutnya persyaratan sebelum sabar, Dok. Sebelumnya. Jumlah improv maksimum adalah 10 duluan sampai dengan data. Berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, skor, nama PT, PD, validasi dosen pendamping, per lanjut, Dok. Untuk sama seperti PKMT untuk ya, dan juga aturan ukuran spasi dan marginnya. Selanjutnya, ini waktunya untuk presentasi kelompok. Bisa. Bisa. Halo, apakah suara saya kedengaran? Terdengar.
Oke, baik. Eh, jadi kami akan mengangkat masalah tentang penjualan yang terdampak dengan COVID-19 ini. Nah, jadi latar belakangnya kami menyusun di paragraf pertama itu kita membicarakan tentang uh, virus COVID yang menyebar di seluruh dunia, khususnya menyerang di Indonesia. Nah, hal tersebut tuh sangat berdampak besar bagi pelajar, bagi semua intinya, terutama bagi semua kalangan-kalangan yang mempunyai usaha kecil seperti itu. Itu harus mengalami kebangkrutan, ada yang pekerjaannya di PHK, kalau yang dia kerja, banyak sekarang yang di PHK seperti di maskapai-maskapai penerbangan, banyak sekali yang di PHK karena COVID-19 ini. Nah, lalu di paragraf kedua, itu menghubungkan dengan banyaknya bisnis baru karena pandemi COVID-19 ini. Nah, karena di masa sekarang ini itu adalah serba digital, serba online begitu. Jadi banyak ke depan semakin kesini bisnis itu dipasarkan berupa makanan itu tanaman dan sebagainya itu melalui bisnis online begitu. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi saat ini teknologi menjadi salah satu utama yang untuk melakukan aktivitas seperti perbisnisan seperti itu. Nah, banyak orang yang memilih untuk berbisnis melalui teknologi karena pembeli bisa dari berbagai daerah begitu. Nah, apalagi sekarang banyak orang yang memilih teknologi seperti Instagram, Twitter, Facebook, bahkan sekarang baru-baru ini muncul TikTok begitu. Nah, aplikasi itu tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan untuk orang tuh bisa transaksi jual beli seperti itu. Nah, lalu yang di paragraf ketiga, jadi atas dasar itu penulis tuh terdorong untuk membantu mitra kecil yang agar dalam pandemi mitranya juga berkembang dan juga kemasannya dapat mencakup banyak begitu, karena juga mitranya juga masih kecil dan masih mulai begitu. Jadi kami menawarkan solusi kepada mitra untuk membantu mempromosikan produknya, ya dengan menggunakan teknologi berbasis online, yakni dengan akun-akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan mungkin TikTok gitu. Nah, lalu rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana cara produk mitra kecil dapat dikenal oleh masyarakat luas, terutama produk mitra yang kami angkat gitu. Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk dari mitra kecil menggunakan teknologi berupa media sosial seperti itu. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui cara agar produk mitra kecil itu dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua untuk mengetahui cara dalam meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk mitra kecil dengan menggunakan teknologi online berupa media sosial media, Instagram, TikTok, Twitter maupun Facebook di masa pandemi sekarang ini. Nah, lalu luaran yang diharapkan mitra kecil melalui sosial menarik untuk membeli produk dari mitra. Dengan dilakukan hal tersebut diharapkan agar dapat membantu meningkatkan pendapatan mitra. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Kevin untuk presentasinya. Selanjutnya, kelompok dari Brigita Jessica dan Florentina bisa mempresentasikan bab. Start off in
Flo atau JJ, siapa yang akan mempresentasikan? Ini ditayangkan. Kevin? Dari Kevin mungkin. Silakan Flo untuk mempresentasikan. Baik, ini saya yang akan presentasi. Kevin boleh minta tolong langsung geser ke bawah sedikit. Udah stop. Terima kasih Kevin. Nah di sini, jadi selamat malam Pak Yosep dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok PKMT ini kita akan mengambil salah satu hal yaitu dari kompiang. Kompiang itu adalah roti tradisional khas Manggarai. Nah di tempat teman kami, dekat teman kami di Tangerang itu ada sebuah mitra ya tepatnya seperti gitu membuat kompiang. Namun adanya keterbatasan pemasaran dan tentunya kemasan yang kurang, akhirnya kami berinisiatif untuk menjadikan ibu itu sebagai mitra kami. Yaitu kami bekerja sama dengan ibu itu mengembangkan iptek. Ilmu pengetahuannya itu tentang membuat kemasan yang eco-friendly dan bagian teknologinya itu bagaimana kita membuat media untuk memasarkan produk dari ibu tersebut. Kevin boleh minta tolong ke bawah langsung di rumusan masalah. Nah, sebenarnya tujuan kami itu membantu ibunya kenapa? Karena kita itu pengen ibunya itu juga bisa melancarkan usahanya dan mengurangi penggunaan plastik. Karena kita tahu sendiri, kita semua tahu bahwa penggunaan plastik di Indonesia itu benar-benar sangat menumpuk dan kita juga tahu kalau plastik itu juga susah untuk diuraikan. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mencoba membuat suatu kemasan yang eco-friendly. Contohnya adalah dari kertas. Nah, kertas itu sendiri kan gampang terurai gitu kan. Nah, untuk rumusan masalahnya, itu dari ibunya sendiri itu rendahnya jumlah pembeli. Dan yang kedua, lingkungan penjualan yang masih sempit, karena ibunya juga tidak tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Jadi, beliau hanya bisa memasarkan di dekatnya saja, tetangga-tetangganya yang kenal dengan dia. Dan yang ketiga, itu bagaimana sih kita caranya agar produk dapat dikemas dengan menarik dan ramah untuk lingkungan. Kemudian, bagian tujuannya, itu dari kami, bagaimana cara kita untuk meningkatkan jumlah pembeli. Dan yang kedua, memperluas lingkup penjualan. Contohnya dengan itu, memasarkan melalui media sosial seperti Instagram maupun Twitter yang sekarang ini sedang ramai-ramainya.
Dan yang terakhir, mengemas produk dengan kemasan yang semenarik mungkin dan juga aman dan ramah untuk lingkungan. Baik, untuk keluaran dan manfaat akan dijelaskan oleh Flow. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Flow. Oke, jadi luaran yang diharapkan. Pertama, adanya peningkatan jumlah pembeli. Jadi dengan pemasaran melalui media sosial tadi dan diikuti dengan kemasan yang sudah cukup menarik, diharapkan adanya peningkatan jumlah pembeli. Yang kedua, mitra dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Jadi dengan kita membantu dalam desain kemasan dan pemasaran melalui teknologi yang sudah cukup canggih zaman ini, kami berharap kami dapat mengembangkan usahanya, seperti itu. Dan yang terakhir, dapat menciptakan kemasan yang menarik, aman, ramah untuk lingkungan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Brigita tadi, kita menggunakan kemasan yang eco-friendly, yaitu dengan paper bag packaging. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, penjualan dapat dilaksanakan dalam lingkup yang lebih besar. Yang kedua, jumlah pembelinya akan meningkat. Dan yang ketiga, mengurangi polusi lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk Brigila Jessica dan Florentina. Selanjutnya, kelompok Esther Panjaitan bisa untuk mempresentasikan bab satunya. Halo, kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Esther. Rida, kedengaran? Oke, kedengaran. Jadi di kelompok PKM GFK ya, untuk bab satunya mungkin beda sama yang kalian punya ya, mungkin ya. Soalnya saya lihat formatnya beda untuk kalau untuk PKMT itu kan pakai proposal, kalau PKM GFK dia pakai laporan. Jadi saya akan kasih beberapa poin yang kami akan sampaikan. Mungkin kami kasih poin itu tentang sharing land. Kami melihat banyak lahan-lahan yang tidak dipergunakan, yang dipergunakan dengan baik sehingga tumbuh banyak ilalang di sana. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat suatu program bernama Sharing Land, di mana program ini bertujuan untuk menarik partisipasi setiap masyarakat untuk mengusahakan lahan tersebut. Terlebih lagi, negara kita merupakan negara agraris. Lalu program ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Selain itu, pembagian hasil dari lahan tersebut ditentukan sesuai kesepakatan petani dan pemilik tanah. Kami melihat banyak bangunan-bangunan kosong yang tidak berpenghuni di tengah kota. Namun, di lain sisi, pembangunan perumahan terus berlangsung dengan masif, sehingga merusak lahan yang harusnya dijadikan lahan pertanian. Hal ini juga berdampak bagi berkurangnya penyimpangan pangan di Indonesia. Oleh karena itu, kami akan membuat aplikasi di mana aplikasi tersebut mengatur mengenai perumahan-perumahan yang belum diisi oleh masyarakat. Tapi kami juga belum menemukan aplikasi yang ingin kami gunakan. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mungkin Kak Christine bisa nambahin. Halo semuanya, apa suara saya kedengaran? Terdengar, Kak. Oke, maaf sebelumnya. Untuk PKM GFK di bab 1 itu kan di situ tertulis jadwal kegiatan. Mungkin dari panitia bisa diberikan apa saja isi dari bab 1 dan masuk dari jadwal kegiatannya itu apa. Terima kasih.
Jadi untuk PKM GFK itu sebentar, saya share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Teman-teman, apa? Sudah. Jadi untuk PKFK, jadwal kegiatannya secara umum dibagikan di bagian jadwal kegiatan memuat tentang bagaimana pelaksanaan Sudah dilakukan terlihat. setiap waktu. Nah, ya, berikut ini ada format jadwal kegiatannya. Jadi ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Lalu untuk sinopsis PKM GFK, untuk sinopsis kontennya maksimal 500 kata. Pada sinopsis dilampirkan juga tautan berupa video yang sudah diunggah di laman YouTube. Lalu untuk sistematika videonya, video YouTube diberi judul berupa salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia, diikuti subjudul dari aspek utama yang dibahas terkait isu pada judul. Selanjutnya, ditampilkan konten berupa tahapan proses menuju pola tata kelola yang dinilai tepat dalam pencapaian tujuan dan rekomendasi tim atau solusi atas isu keprihatinan bangsa Indonesia. Lalu, selanjutnya, skenario naskah berdurasi 3-7 menit dengan resolusi minimal 480p yang selanjutnya diunggah pada kanal YouTube Belmawa dan alamat tautan atau link diunggah ke SIM Belmawa. Konten YouTube dapat berupa video berisi gambar, foto atau animasi, video klip, film pendek, musik, atau kombinasinya. Selanjutnya, sistematika proposal. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak laku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Proposal berisi kelengkapan, yaitu sampul dan pengesahan, halaman utama, yaitu halaman inti dan lampiran, halaman inti, ada jadwal kegiatan, tautan video YouTube dan sinopsis, berkas diunggah ke SIM Belmawa dengan penamaan file, nama ketua peneliti, _ nama PT, _ pkm-gfk.pdf. Untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Selanjutnya, proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Halaman utama yang dimulai dari pendahuluan sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan atas. Itu begitu untuk PKM GFK. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan memulai diskusi kita dengan Pak Yosep selaku dosen pembimbing kita. Sebelumnya Pak Yosep, apakah ada tanggapan terkait 3 kelompok yang barusan mempresentasikan bab 1-nya? Ya, terima kasih Frida.
Di sini cuma 3 tadi ya? Memang 3 ya? Iya Pak, betul 3. Memang 3. Ya, jadi ini nanti saya akan memberikan beberapa komentar. Tadi 2, tadi diwakili Kevin, kemudian yang kedua tadi siapa? JJ ya? JJ, Flo, dan terakhir siapa tadi yang ketiga tadi? Esther ya? Iya Pak, Esther. 2 PKMT, terus kemudian PKM GFK yang terakhir tadi ya. Nah, catatan saya terkait PKMT itu untuk semuanya saja ya, tapi ada beberapa tadi yang berbeda, tapi secara umum PKMT mensyaratkan calon mitranya sudah ada dulu ya. Jadi Kevin dan kawan-kawan silahkan memastikan dulu calon mitranya siapa, karena saya tadi melihat latar belakangnya masih belum terlihat jelas calon mitranya siapa. Kalau miliknya JJ dan kawan-kawan tadi sudah ada ya. Siapa tadi? Bu siapa tadi namanya tadi? Bu siapa tadi namanya? Flo atau JJ? Bu Ana siapa? Bu Ana. Bu Anasia. Ya, Bu Ana. Bu Ana tadi ya. Nah, itu ada. Nah, setelah calon mitra sudah ada, nah baru kemudian jadi identifikasi masalahnya itu berasal dari calon mitra itu, gitu ya. Calon mitra itu diidentifikasi masalahnya. Jadi ketika mengidentifikasi masalah itu semua masalahnya diidentifikasi ya, diidentifikasi dari umum dulu ya, semuanya disebutkan, terus kemudian pilih satu yang istilahnya apa ya, yang prioritas. Nah, jadi dipilih satu yang prioritas, kemudian satu itu digunakan sebagai target teknologi yang kalian tawarkan. Nah, jadi itu istilahnya di panduannya PKM itu kalau nggak salah ingat itu ini ya, dari hulu sampai hilir ini ya. Jadi mengidentifikasi masalahnya itu dari hulu sampai hilir, kemudian dari situ dipilih satu yang betul-betul prioritas. Nah, yang prioritas itu satu tadi baru kemudian coba diselesaikan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama calon mitra, diidentifikasi masalahnya semuanya, terus kemudian yang paling penting atau yang paling prioritas apa yang menjadi sasaran dari teknologi kalian. Apakah sampai di situ? Masih ada satu ya. Jadi satu lagi, ketika kalian sudah menawarkan solusi yang berupa teknologi, ini suara saya bisa terdengar ya sampai sekarang ya? Bisa Pak. Oh ya. Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Karena saya ngecek takutnya nggak bisa. Nah, teknologi yang kalian tawarkan tadi kemudian diidentifikasi nilai tambahnya, ya, dan itu masih di latar belakang. Misalkan dari permasalahan itu tadi sudah teridentifikasi prioritasnya ini, kemudian kalian menawarkan sebuah teknologi apa gitu ya, atau sistem manajemen seperti apa. Nah, baru kemudian dianalisis juga teknologi ini membuat nilai tambah yang seperti apa terhadap mitra yang bersifat profit tadi. Ya, jadi mitranya itu harus sifat profit. Nah, seperti itu ya catatan untuk 2 PKM tadi. Ada 3, calon mitra, diidentifikasi masalahnya, kemudian fokus pada masalah prioritas, dan yang ketiga adalah dari teknologi yang ditawarkan itu nilai tambahnya apa. Seperti itu. Nah, kemudian saya langsung saja ke PKM GFK, nanti silahkan kalian di akhir saya nanti diskusinya setelah itu. Untuk PKM GFK silahkan ini disesuaikan dengan formatnya ya. Di formatnya itu kalau saya lihat memang berbeda ya, berbeda dengan PKMT dan PKM yang lain ya. PKM 5 bidang itu berbeda, PKM GFK itu. Di bab 1 itu malah jadwal kegiatan. Nah, berarti nilai tambahnya, jadi proposal kalian nanti akan dianggap bagus kalau bab 1-nya jadwal kegiatan ketika jadwal kegiatan kalian itu betul-betul sistematis dan rinci. Ya, jadi betul-betul rinci gitu ya. Jadi yang pertama tadi saya kira sudah diperlihatkan oleh Elfrida ya tadi ya. Ada tabel sudah ada, dan barangkali kalau perlu dikasih ini ya, gambar lini masa gitu ya. Nah, itu agar orang yang melihat pertama kali itu langsung tahu, oh kira-kira alur kegiatannya itu seperti itu gitu ya.
Nah, saya kira kalian tahu lini masa. Nah, kemudian dan yang cukup penting dan yang penting saya kira ya, itu adalah video ya. Nanti kalian juga diminta untuk membuat video durasinya itu 3 sampai 7 menit, itu wajib. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena kalau saya lihat dari penilaiannya itu satu kriterianya itu kalau di luar sudah tidak sudah tidak digunakan lagi, harus 3 sampai 7 menit. Kemudian selain itu juga diperhatikan kualitas dari visualisasi video tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah audionya ya. Audionya juga harus jelas dan seterusnya. Nah, jadi saya kira itu ya terkait PKM GFK. Jadi jadwal kegiatannya harus rinci, jika perlu diberi lini masa, kemudian videonya mengikuti kriteria yang sudah dituliskan di pedoman PKM. Oke, saya kira itu. Frida, silakan dilanjutkan diskusinya. Baik, terima kasih Pak Yosep untuk tanggapannya. Lalu selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Apa ada yang ingin dikonsulkan dengan Pak Yosep? Jika ada, dipersilakan. Nggak ada ini kayaknya. Selamat malam Pak Yosep. Saya Brigita Jessica mau bertanya Pak. Ya, silakan. Bapak kan tadi bilang bahwa identifikasikan nilai tambahnya. Nah, itu maksudnya itu identifikasikan nilai tambah itu sebagai profit dari mitranya ya, Pak? Iya, jadi bayangkan teknologi itu membawa nilai berapa terhadap mitra kalian atau calon mitra tadi. Misalkan JJ tadi terkait dengan apa istilahnya tadi? Kantong plastik atau produksi tadi ya yang difokuskan? Iya, Pak. Iya. Tentang kemasan. Oke. Kalau kemasannya sudah ada gitu ya, nanti kemasannya sudah sesuai dengan harapan, itu kira-kira membawa nilai tambah apa terhadap mitranya JJ tadi. Nah, itu silahkan dipromosikan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi itu istilahnya menganalisis ya, menguraikan. Jadi semua hal tadi yang inovatif tadi, implikasi terhadap mitra tadi seperti apa. Nah, seperti itu, JJ. Oke, Pak, baik. Terima kasih, Pak Yosef. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Pak, saya ingin bertanya, ini PKM untuk keseluruhan dikumpulnya kapan ya? Itu saja, Esther, atau ada lagi? Itu aja dulu, soalnya biar tahu jadwal kegiatannya. Oke, kalau itu saya kira yang lebih tahu panitia. Iya, betul ya, Frida ya? Iya, Pak. Iya, silakan diberitahu kapan, Frida. Dan untuk jadwalnya, nanti akan diberitahukan kepada grup ketua PKM-nya masing-masing. Gitu. Esther, apa sudah menjawab?
Berarti ini ya Frida ya, memang belum ada ini ya, apa namanya, jadwal tepatnya belum ya? Iya, Pak. Oh ya sudah, oke. Nah, jadi seperti itu Esther, diberitahukan lebih lanjut gitu. Sepertinya Flo mau bertanya itu, atau tidak? Tidak Pak, tadi saya ganti ke HP Pak. Pak, saya juga ingin bertanya, yang untuk jadwal kegiatan itu Pak, dibuat secara rincinya gimana coba? Bisa jelasin ulang nggak? Oke. Ada lagi Esther? Mungkin kalau terkait ide yang kami berikan kan Pak, tentang sharing, menurut Bapak itu juga gimana? Idenya? Iya. Nah, oke. Saya tadi juga kelupaan menyikapi ide tadi ya. Jadi idenya untuk PKM GFK itu dibatasi. Jadi dibatasi harus sesuai dengan 17 tujuan SDG itu apa ya singkatannya? Sustainable Development Goals. Tujuan apa itu ya? Pembangunan yang berkelanjutan. Itu ada 17 atau jadi itu miliknya PBB ya. PBB itu memiliki 17 tujuan tadi dan bisa diakses di miliknya PBB dan bisa di pedoman juga ada itu 17-nya apa saja. Salah satunya misalkan tidak ada orang kelaparan misalkan. Terus kemudian terkait dengan iklim dan seterusnya. Terus kemudian ada lagi yang terkait dengan isu nasional ya. Isu nasional itu sebentar. Salah satunya korupsi ya, korupsi, kemudian narkoba, NKRI, bencana alam dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan isu itu idenya ya. Nah, makanya coba kelompoknya Esther dipikirkan kembali apakah ide tersebut sudah memberikan apa ya, gagasan terkait 17 idenya PBB, 17 tujuannya PBB ataukah permasalahan lingkup nasional. Itu yang pertama. Terus kemudian pertanyaan yang pertama Esther tadi terkait dengan jadwal kegiatan. Nah, jadi ketika jadwal kegiatan itu harus berpikir mundur dulu gitu ya. Jadi coba Esther itu nanti Esther dan kawan-kawan ya, Esther dan kawan-kawan itu produk akhirnya apa? Jadi dipikirkan produk akhir saya nanti, kami nanti itu apa, kemudian untuk membuat produk itu jadi, apa yang kami lakukan. Nah, itu silakan dirinci. Oh, kegiatan satu, misalkan survei, misalkan ya, survei. Kalau misalkan terkait kelaparan, tapi kalau di Indonesia jarang ya kelaparan ya. Iklim misalkan ya, ide tentang iklim. Nah, kira-kira kalau saya punya ide iklim ini, artikel tentang iklim ini seperti apa saja yang harus saya lakukan. Misalkan yang pertama survei. Nah, survei itu butuh berapa minggu? Oh, misalkan 2 minggu karena saya harus survei ke banyak kota misalkan ya. Apakah survei melalui telepon dan seterusnya. Nah, setelah survei kemudian istilahnya triangulasi ya, dibandingkan. Tadi survei nanya-nanya langsung, kemudian survei literatur misalkan. Itu ketika Esther dan kawan-kawan membaca literatur itu butuh berapa minggu dan seterusnya sampai produknya itu jadi. Nah, itu dirinci ke dalam tabel. Nah, tadi sebenarnya tidak wajib tapi lebih baik kalau tabelnya sudah jadi. Nah, itu nanti bisa disusun ke dalam lini masa ya. Jadi gambar yang bagus gitu. Kira-kira bulan ini ngapain, atau minggu ini ngapain, terus minggu berikutnya ngapain, dan seterusnya. Jadi ketika orang membaca, itu langsung paham, oh jadwal kegiatannya itu seperti itu. Itu ya, Esther bergerak dari belakang. Luarannya apa, agar luaran itu jadi, baru kemudian dianalisis sampai awal. Gitu Esther? Baik Pak, tadi yang terkait yang ide yang kami pakai itu kan tujuannya itu kan untuk perbaikan lingkungan hijau, habis itu pengentasan kelaparan sama mengentaskan kemiskinan. Itu yang jadi topik kami sehingga kami ngambil topik yang
sharing line tadi. Oke. Sebaiknya satu saja ya. Mungkin idenya ekspor itu memang implikasinya ke banyak tujuan, ke banyak bidang PBB tadi ya. Cuma fokusnya kemana? Karena nanti ketika membuat video, itu ketika memberikan judul, itu judul pertamanya itu harus berupa judul satu tujuan dari SDG tadi. Gitu ya, Esther ya? Oh, seperti itu ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Iya. Jadi nanti judul video itu terdiri dari dua istilahnya dua klausa ya. Klausa pertama itu namanya judul, kemudian klausa kedua itu anak judul. Nah, yang judul yang di awal itu harus merujuk kepada satu SDG atau isu nasional. Seperti itu. Oke, seperti itu. Elfrida, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait bab 1? Kalau dari saya sih sudah, Frit. Saya mau bertanya, Pak. Untuk bab 1 ini, kapan kita boleh konsul ke Pak Yosep? Oke. Itu saja, Frida? Iya, itu Pak. Oke. Jadi kalau konsul, kalian bisa mengakses jadwalnya dosen tidak ya? Bisa, Pak. Oke. Artinya enak. Jadi silahkan sesuaikan dengan jadwal kalian gitu ya. Terus kemudian juga disesuaikan dengan jadwal saya. Melalui SIA itu kalau nggak salah bisa melihat jadwal dosen. Kemudian tanya ke saya dulu. Karena saya itu tidak selalu ke kampus. Jadi kalau misalkan mahasiswa WA dulu, Pak, apakah ini konsul langsung ke kampus, apakah bisa? Nah, itu harus tanya dulu. Begitupun kalau konsultasinya daring ya. Kalau daring pun juga menghubungi saya dulu, Pak, apakah sekitar hari Rabu dan Kamis misalkan itu bisa untuk konsultasi daring. Jadi bisa daring, bisa luring ya, silakan. Enaknya gimana? Intinya menghubungi terlebih dahulu. Mulai besok saya kira bisa ya. Artinya lebih ke kalian saya kira ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yosef untuk jawabannya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk membahas bab 2, apakah Bapak ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan terkait dengan bab 2, dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan di PPT, mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan? Iya, kalau bab 2 sudah disampaikan oleh Frida tadi ya, saya kira itu sangat jelas. Intinya itu kajian, ya kajian. Kalau teknologi itu, PKMT, teknologi itu ya dikaji secara ilmiah tadi ya, seperti yang dikatakan Frida tadi. Kalau ada yang sudah mengkaji dan pastinya sudah gitu ya, itu harus dikutip, Nanti kalau ketahuan ada yang sudah ada tapi nggak dikutip itu langsung langsung jedok nilainya. Saya kira itu ya, istilahnya ya, perhatian atau catatan yang perlu digarisbawahi ya. Memang berarti implikasinya kalian harus banyak membaca gitu ya. Jadi misalkan terkait apa tadi, Kevin tadi sakit apa tadi? Nilainya Kevin dan kawan-kawan tadi? Terkait pemasaran, Pak. Oh iya. Ya, saya kira itu kan banyak ya. Nah, solusi-solusi semacam itu dikutip di situ ya. Apa saja yang sudah ada. Pengutipan itu bukan menunjukkan kalau milik kalian itu tidak baru, bukan ya, tapi menunjukkan bahwa kalian itu sudah membaca. Gitu. Jadi malah menunjukkan bahwa kalian itu wawasannya luas, sudah ada ini. Nah, bedanya milik saya, teknologi saya itu
Ini loh bedanya gitu ya. Meskipun secara esensi tidak berbeda, paling tidak yang beda adalah konteksnya ya, konteksnya. Karena misalkan terkait pemasaran saya kira banyak, tapi untuk konteks mitranya Kevin atau mitranya JJ dan kawan-kawan itu saya kira sangat unik gitu. Nah kemudian untuk PKM GFK bab 2-nya itu simpel sebenarnya ya, simpel tapi untuk melakukannya harus membuat video ya. Jadi videonya harus jadi dulu, kemudian diunggah di YouTube kalau nggak salah tadi ya, terus kemudian tautannya atau linknya ditaruh di bab 2 beserta dengan sinopsisnya yang sudah diberitahu Frida tadi maksimal 500 kata. Gitu, Frida? Baik, terima kasih Pak Yasep untuk penjelasannya. Selanjutnya teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya untuk terkait bab 1 ataupun bab 2 mungkin? Dipersilahkan. Saya mau bertanya. Tapi ini tidak terlalu berhubungan dengan bab 1 dan bab 2 sih. Kira-kira Pak, kira-kira nanti bakal ada wawancara nggak Pak? Misalkan kan kami kan dengan mitra usaha roti tradisional. Nah, kira-kira kampus akan minta kita untuk mewawancarai si mitra itu tidak Pak? Terus kita rekam gitu. Oke, ada lagi Flo? Sudah sih Pak, itu saja. Ya. Terkait dengan wawancara, nah intinya ini, yang wajib adalah mengumpulkan data dari mitra tadi, caranya bagaimana ya. Salah satunya pakai wawancara tadi, gitu ya. Tapi tidak harus wawancara, tapi menurut saya yang paling efektif adalah wawancara. Dan wawancara itu tidak harus datang langsung, kalau tidak memungkinkan ya bisa telepon, gitu ya. Bisa telepon, kalau aman, teleponnya di ini ya, direkam kalau pengen aman. Siapa tahu nanti dia si Dikti, pihak Dikti itu minta pertanggungjawaban kalian apa betul sih kalian sudah wawancara gitu ya. Istilahnya mengaudit. Jadi kalau kalian diaudit itu siap gitu ya. Wawancara bisa telepon atau sebenarnya pengambilan atau pengumpulan data itu sebenarnya tidak harus wawancara, bisa pakai angket gitu ya. Disuruh ngisi, tapi itu saya kira malah memberatkan mitra ya. Kalau pakai ketik itu. Jadi masalahnya apa disuruh ngetik itu kan malah memberatkan mitra. Ya sebaiknya wawancara, apakah itu wawancaranya daring ataupun luring. Atau pakai via teks ya barangkali ya. Via apa tuh namanya? Pesan teks. Pesan teks juga bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, silakan, ada lagi. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Maaf Pak, saya mau bertanya lagi. Tadi kan dijelaskan kalau harus adanya pengutipan di bab 2. Nah, maksudnya pengutipan itu kita memberi citasi gitu, terus habis itu langsung masuk di daftar pustaka atau bagaimana Pak? Maksud dari mengutip itu? Iya, betul sekali. Mengutip itu seperti mencitasi nih. Mencitasi. Jadi kalau misalkan jadi nanti kita masuk. Gimana Cici? Maaf Pak. Jadi kita nanti masukin pencipta yang kita baca itu, terus habis itu kayak dikasih tanda kutip penjelasan mereka kayak gitu-gitu Pak. Oh bukan. Maksud saya pengutipan itu gini, mencitasi. Jadi misalkan, oh ternyata yang membuat kantong yang inovatif itu ternyata sudah banyak ya, dan itu sudah misalkan sudah ditulis oleh koran elektronik yang sudah ditulis oleh Kompas dengan Kompas, terus kemudian ada lagi produk yang inovatif sudah ditulis oleh koran misalkan koran selain Kompas itu ya, Tribun News misalnya dan seterusnya. Nah, itu cukup dijelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, sebisa mungkin dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Misalnya, produk dengan kemasan inovatif ini sebelumnya sudah pernah
dilakukan oleh siapa, tahun berapa, kan kalau mengutip biasanya seperti itu ya. Nah, produk ini seperti ini, dideskripsikan dengan pemahaman Anda sendiri setelah Anda baca tadi seperti ini. Nah, kemudian kalau ada lagi, selain itu ada lagi yang seperti ini, miliknya ini, apa istilahnya, kemasannya itu seperti ini, yang tadi misalkan menggunakan plastik, yang sekarang itu yang lebih ramah lingkungan, tapi kelemahannya seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kemudian setelah kalian mengutip atau mengulas beberapa kutipan tadi, baru kemudian kalian menunjukkan bedanya itu di mana. Nah, di produk kami, di kemasan itu seperti ini. Nah, bedanya betul-betul dikaji seperti itu. Itulah kajian ilmiah ya. Jadi sebelum kalian mengklaim sesuatu, itu kalian sudah tahu apa yang orang lain tahu. Nah, itu bagusnya di situ. Jadi sebelum kalian mengklaim bahwa kalian itu punya produk yang bagus, tapi kalian harus melihat apa yang orang lain lihat dan sudah tahu apa yang orang lain tahu. Seperti itu JJ ya. Singkatnya, mengutip itu mencitasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak Yosef atas jawabannya. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Atau Frida. Teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Ada Pak, saya. Ini Pak, saya mau bertanya ke ini. Kan kalau untuk yang PKM GFK kan kita juga memikirkan untuk energi yang berkelanjutan. Jadi kami tuh kayak buat suatu aplikasi di mana kita itu buat perkiraan panen yang memakai teori peluang. Jadi kan menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam. Habis itu untuk menghindari kelebihan dan kekurangan tanaman yang diinginkan. Menurut Bapak gimana? Oke, ya bisa saja, Tapi gini, karena ini gagasan ya, jadi Esther dan kawan-kawan, jadi karena ini gagasan, pikirkan gagasan yang betul-betul apa ya, betul-betul imajinatif. Jadi apa ya istilahnya ya? Karena kan bedanya dengan teknologi itu, kalau teknologi itu nanti harus menghasilkan produk, makanya harus realistis ya. Teknologi itu harus realistis. Tapi kalau apa istilahnya PKM GFK itu betul-betul imajinatif, sesuatu yang betul-betul futuristik yang sekarang tidak bisa dilakukan pun itu nggak masalah. Nah, jadi lebih mengelaborasi itu ya, Esther. Jadi pemecahan masalahnya itu pemecahan masalah yang bersifat berkelanjutan. Dan itu tidak bisa dilakukan sekarang pun itu nggak masalah. Contohnya dulu itu saya pernah membaca terkait dengan ini. Yang dulu ya, kalau sekarang sudah menjadi hal yang biasa ya. Tapi kalau dulu itu betul-betul inovatif. Misalkan membuat smart kampung atau kampung pintar ya. Kalau sekarang kan ada telepon pintar, itu ada ide terkait dengan smart kampung, kampung pintar itu menggunakan apa ya? Menggunakan istilahnya mesin learning gitu ya. Jadi kampungnya itu betul-betul pintar. Lampu-lampunya itu semuanya sensor gitu ya. Toilet-toilet umumnya juga berdasarkan sensor dan seterusnya. Orang yang misalkan apa istilahnya menggunakan toilet itu berdasarkan sistem ekskresinya tadi bisa dianalisis, oh orang ini ternyata kurang gula darah. Nah, terus kemudian secara otomatis ada speaker yang bilang bahwa gula darah Anda kurang dan seterusnya. Jadi gunakan imajinasi kalian. Nah, itu ya. Jadi ya kata kuncinya imajinatif gitu ya, Esther ya. Kan kalau tadi kan kalau yang saya tangkap teori peluang dan seterusnya itu kan kalau saya menangkapnya itu berbasis selesai ya, yang realistis. Itu artinya pakai PKMT itu bisa. Jadi artinya sesuatu yang bisa dilakukan sekarang. Nah, kalau PKM GFK itu betul-betul imajinatif gitu ya. Apakah robot yang bisa ngajar atau robot yang bisa menyediakan air, ya kan kalau SDG itu salah satunya ada air bersih. Terus bagaimana
menyikapi korupsi, itu terkait dengan isu nasional dan seterusnya. Seperti itu, Esther. Jadi bottom line-nya yang ingin saya garis bawahi adalah imajinatif untuk memberikan solusi secara berkelanjutan, khususnya futuristik, masa depan gitu ya, terkait dengan permasalahan masa depan tadi. Gitu, Esther? Baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Ya. Oke, silakan. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok Kevin, apa sudah jelas? Sudah. Oke. Kelompok JJ, apa sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas, Frida. Kelompok Esther, apakah sudah jelas? Oh, dari saya sudah. Kelompok Esther, apakah sudah jelas atau ingin ditanya apa yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Frida. Baik. Terima kasih Pak Yosep untuk jawaban dan tanggapannya. Sekarang saya akan membacakan notulensi workshop kedua PKM 2020. Untuk tanggapan dari Pak Yosep untuk PKMT, yang pertama, calon mitra dipastikan harus sudah ada. Lalu yang kedua, identifikasikan masalah berasal dari calon mitra tersebut. Dari masalah yang umum, dipilih satu masalah yang diprioritaskan, yang digunakan sebagai target untuk diselesaikan dengan teknologi yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, teknologi diidentifikasikan nilai tambahnya. Lalu untuk PKM GFK, tanggapan yang pertama adalah, catatan yang pertama, jadwal kegiatan harus benar-benar rinci. Jika perlu, diberi gambar lini masa. Lalu yang kedua, perhatikan durasi, kualitas, dan audio untuk videonya. Lalu, untuk sesi tanya-jawab tadi, pertanyaan dari JJ, maksud dari identifikasi nilai tambah itu apa? Bayangkan teknologi itu membawa nilai tambah apa kepada mitra. Lalu, uraikan semua hal yang merupakan implikasi terhadap mitranya itu seperti apa. Pertanyaan dari JJ lagi, maksud dari pengutipan itu apa? Mengutip di sini seperti mencitasi. Misalnya, produk sudah ada diterbitkan oleh media, lalu kita harus menulis, produk sudah pernah dipublikasikan oleh siapa? Lalu setelah itu, tunjukkanlah bedanya di mana produk kita. Selanjutnya, pertanyaan dari Flo. Apakah ada wawancara dengan mitra? Yang wajib adalah mengumpulkan data dari mitra. Wawancara melalui telepon atau melalui chat bisa digunakan atau bisa dilakukan sebagai salah satu caranya yang lebih mudah dibanding dengan melalui angket. Lalu, pertanyaan dari Esther, untuk jadwal PKM, harus dikumpulkan kapan? Jadwal PKM akan diberitahukan lebih lanjut kepada ketua PKM-nya, ketua kelompok PKM. Lalu, jadwal secara rinci dan tanggapan mengenai ide kelompok Esther. Ide untuk PKM GFK dibatasi 17 tujuan dan juga terkait dengan isu nasional. Diharapkan dipikirkan kembali apakah idenya sudah termasuk dengan 17 tujuan tersebut. Untuk jadwal, dipikirkan dahulu produk akhir itu seperti apa. Lalu, untuk membuat produk itu jadi, apa yang harus dilakukan? Dirinci ke dalam tabel. Jika tabel sudah jadi, disusun dalam bentuk lini masa. Intinya adalah, untuk pembuatan jadwal, bergerak dari belakang. Lalu untuk ide, sebaiknya difokuskan kepada satu tujuan saja. Lalu, pertanyaan Esther, untuk pemecahan masalah,
itu bagaimana? Pikirkan gagasan yang betul-betul imajinatif. Pemecahan masalah yang bersifat berkelanjutan walaupun tidak bisa direalisasikan. Intinya adalah gagasan ini harus imajinatif untuk memberikan solusi yang berkelanjutan untuk masa depan. Lalu, tanggapan dari Pak Yosep untuk catatan dari Pak Yosep untuk bab 2 nanti untuk PKMT itu adalah kajian. Jika kajiannya sudah ada, kajian tersebut harus dikutip. Lalu tunjukkan bedanya di mana produk kita dengan produk yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Untuk PKM GFK itu adalah videonya sudah harus jadi dengan aturan-aturan yang sudah diberikan. Begitu, apakah dari Pak Yosep ada tambahan lagi atau bagaimana? Ya, saya kira sudah sangat lengkap tadi ya, Frida ya. Terima kasih sudah merangkum tadi. Baik, terima kasih Pak Yosep. Untuk workshop 2 kali ini mungkin sampai di sini. Apa Pak Yosep? Oh, sudah tidak. Apa ada kata-kata lagi Pak untuk kita kelompok? Ya, jadi intinya semangat gitu ya. Jadi bayangkan itu belajar gitu ya, belajar untuk yang GFK itu belajar memikirkan jangka panjang. Sebenarnya GFK itu tujuannya memikirkan jangka panjang futuristik seperti apa. Kalau T itu tujuannya ada 2 sebenarnya ya. Yang pertama adalah memperluas jejaring dari mitra tadi, dan yang kedua adalah membangun solusi dari permasalahan. Nah, jadi itu ya, tetap semangat dan yang paling penting juga menjaga kesehatan. Itu saya kira, Frida, dari saya. Terima kasih Pak Yosep untuk semangatnya. Baik, workshop kali ini saya akhiri. Sebelum itu, saya meminta tolong untuk Kevin mungkin untuk memimpin doa penutup. Baik. Baiklah, Pak Yosef dan teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan memimpin saudara Katolik yang bisa menceraikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal kami meeting hingga akhir ini. Terima kasih Bapak atas pengetahuan-pengetahuan yang sudah kami terima, begitupun juga dengan tambahan-tambahan yang kami dapatkan dari dosen pembimbing dan teman-teman. Ya Bapak, berkatilah segala karya kami, agar apa yang kami kerjakan dapat bermanfaat bagi kami kelak yang akan datang. Sebab semua ini kami mohon dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kevin. Baik, terima kasih. Saya selaku perwakilan dari Panitia PKM 2020 mengucapkan terima kasih untuk Pak Yosep untuk sudah berkenan hadir dalam workshop 2 ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian telah mengikuti workshop 2 ini dengan baik dan lancar. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih Frida. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih. Udah lihat. Ih, jangan keluar. Saya tegalan. Pindah dulu.